Oke, pada hari ini kita akan membahas market outlook untuk bulan November 2020. Ya, seperti biasa kita perkenalan dulu. Bagi yang belum subscribe di channel saya, ya saya ada channel di YouTube, bisa di search ya, analisa saham jadi. Nah, ini nanti bisa dicari di YouTube. Nanti kalau itu bisa di subscribe. Biasanya tiap minggu saya rutin memberikan market outlook dan analisa saham ya untuk seminggu ke depannya. Dan ini bisa kita tiap bulan kita ada market outlook seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ya perkenalkan, nama saya Johan ya bagi yang belum tahu. Saya satu band manager di Jasa Utama Capital Sekuritas. Dan kita punya grup ya, nama JD Premium Group, di mana kita bagian dari JUC. Nantinya kalau Pak Ibu bergabung dengan kita akan ada berikan stok analisis, ada konsultasi gratis dengan saya, kemudian ada stok rekomendasi ya tiap hari, rekomendasi harian, kemudian ada pandangan tentang market ke depan seperti apa, kemudian ada online class juga, online class kayak seperti ini, pembelajaran dan insight market seperti apa. Dan kemudian kita ada positif community group ya, jadi kita tahu banyak grup-grup di luar sana yang kebanyakan kerjanya cuma pom-pom ya, atau menebarkan fear dan sebagainya. Nah, tapi kalau di grup saya berusaha memberikan sesuatu yang balance ya, jadi nggak hanya sekedar yang positif ya, tapi kita juga memberikan warning kalau ada hal-hal yang berbahaya ke depannya. Satu contoh nanti yang seperti akan saya bahas untuk bulan November nanti ya. Nah, seperti biasa kita bahas dulu untuk bulan Oktober ini. Kalau kita lihat Oktober itu naik 5% ya. Jadi emang rata-rata kenaikan ya, banyak dikatakan bahwa bulan Oktober itu plus. Nah, emang kita lihat bahwa bulan Oktober ini kita plus 5%. Kemarin walaupun hari terakhir trading di bulan ini ya, sebelum kita liburan itu hanya minus 15 poin ya, hanya minus tipis. Kita terakhir ditutup di 5128. Nah, ini seperti kita lihat ini sepanjang bulan Oktober kemarin yang merah hanya 7 hari ya, 7 hari merah, sementara yang hijaunya ada 12. Kemudian ini asing net sale, ini kalau kita lihat totalnya ini 9,97 triliun, tapi sementara di pasar reguler cuma 3 triliun. Kenapa? Karena 6-nya itu ada di transaksi Inco ya. Transaksi Inco itu ada hampir mencapai 6 triliun. Itu ada penjualan dari pihak ya Vale-nya ke pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia beli dari Vale untuk menambah kepemilikan dia, makanya ada transaksi asing jual gitu. Jadi secara reguler sebenarnya cuma 3,14 triliun. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu banyak kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Kemudian yang dibeli oleh asing Astra ya, Astra yang banyak dibeli sama BMRI ya. Mandiri ini karena itu ya faktor merger bank syariah kemarin juga berarti yang porsi paling gede itu dimiliki oleh Bank Mandiri, sehingga ini membuat asing juga tertarik untuk mengakumulasi saham Bank Mandiri gitu. Kemudian ada Roti, INTP nggak terlalu signifikan. Kemudian selain yang untuk dijualan, selain Inco tadi, Telkom masih banyak dijual ya, masih banyak dijual oleh asing, 1,6 triliun. Sementara BNI ya ini juga masih dijual asing karena kita lihat laporan keuangannya juga kemarin jelek ya dibandingin 4 yang lain. Ini BNI yang paling parah, dia punya laporan keuangannya. Kemudian yang lain UNTR, ICBP dengan SMGR, ini juga nggak terlalu signifikan penjualannya. Nah, secara sektor kita lihat, ya kalau ketika IHSG naik, ya maka sektor yang paling utama yang mendominasi itu finance ya. Ya ini finance. Itu outperform ya, berada di kenaikannya di atas IHSG.
Berikutnya ini mining ya, mining terutama saham-saham logam ya, yaitu nikel ya. Kemarin kita lihat ada Antam atau Antam, Inco. Nah itu menjadi penopang itu kenaikan sektor mining. Kemudian berikutnya itu basic industry ya, basic industry ini kayaknya ini Indakiat, Cepin ya, Tekim juga, Japa dan teman-temannya. Nah ini juga termasuk dari basic industry. Ini juga outperform. Kemudian berikutnya ini miscellaneous industry. Ini kebanyakan sih Astra ya, Astra yang kebanyakan didominasi oleh Astra. Walaupun sempat di awal-awal dia di bawah kinerja di bawah IHSG, namun di menjelang pertengahan bulan dia udah naik ke atas. Berikutnya, nah ini kita lihat properti. Nah properti masih underperform ya, masih di bawah kinerjanya. Cuma kemudian di akhir-akhir bulan ini mulai naik kemarin di minggu terakhir lah ya, kurang lebih sekitar tanggal 22-an gitu. Ini udah mulai naik karena faktor omnibus law tadi ya. Maka ini cukup menarik, sektor properti mulai naik, berusaha untuk naik ke atas. Kemudian ini sektor infrastruktur ya. Infrastruktur ini masih tertekan ya. Seperti kita tahu infrastruktur ini kayak Telkom ya, Telkom, Indosat. Nah ini masuk dalam kategori infrastruktur. Nah ini kita lihat ini masih turun, masih underperform dibandingkan dengan pergerakan IHSG. Kemudian berikutnya ini trade ya, perdagangan ini kayak SS, RALS, ya, Era Jaya juga termasuk dalam ini perdagangan, dan ini nggak terlalu signifikan bergeraknya, naik turun bergelombang seperti itu. Berarti dia nggak terlalu kuat, dan ini juga masih underperform di bawah IHSG. Kemudian yang paling parah ini consumer ya. Consumer ini sudah tahu salah satunya kayak saham-saham rokok, ini Gudang Garam, AM Sampurna, ini juga termasuk dalam kelompok consumer. Nah ini masih turun ya, turun bahkan jauh di bawah performa dari IHSG ya. Nah ini satu sektor yang kemarin bergerak, ada yang underperform, ada yang outperform, rata-rata seperti itu kita lihat. Nah IHSG sih kita lihat untuk bulan Oktober, ya kita tahu kemarin naik ya 5%, dan ini kita lihat masih belum mampu menembus resisten di sini ya, masih ini sekitar 5130-an atau 5150 nih, ini masih belum ditembus ya. Jadi kalau kita lihat ini awal-awal naik ya, awal naik cuma sampai sini, kemudian dia mulai turun, naik dikit, dan ini nggak mampu, masih belum mampu tembus gitu. Nah kalau kita lihat seperti sekarang, kondisinya sekarang, nah ini juga udah candle-nya merah ya, candle terakhir ini merah. Nah ini ada peluang dia bakal turun lagi ke bawah gitu. Nah apalagi kalau kita lihat kemarin, walaupun masih belum confirm ya, kita beruntung hari ini libur, tapi kalau sebenarnya kalau hari ini dilanjutkan pasti sebenarnya candle-nya merah gitu. Tapi apakah nanti Senin bakal berlanjut? Nah, jadi kalau kita strict to technical, kita patokan benar-benar murni ke technical tanpa menghitung hari-hari libur, ya emang harusnya bakal tetap merah gitu. Kita nggak peduli apapun kejadian nanti hari Kamis, Jumat, dan selanjutnya, apakah indeks di luar bakal naik apa turun. Tapi kalau kita lihat pola seperti ini, dan bakal besar kemungkinan dia bakal turun dulu gitu. Untuk supportnya ya, support terdekat di sini ya. Support terdekat di sini itu di sekitar 5060 ya. 5060 kalau dia jebol, nah maka dia bisa peluang turun lagi ke bawah di sini ya. Nah, ini adalah level-level dia. Nanti kita akan bahas lagi untuk November. Jadi untuk Oktober nih kira-kira kita lihat gambarannya bahwa memang di akhir bulan memang bakal ini jadi
satu tanda tanya istilahnya. Kalau kayak film itu emang sengaja dibikin gantung. Ya kalau kita nonton film, biasanya di akhir cerita dibikin gantung. Nah berarti bakal ada kelanjutannya. Nah mungkin juga kalau IISG kita lihat di akhir bulan tuh sengaja dibikin gantung kondisi seperti ini. Nah berarti ya nanti ke depannya November itu bakal ada lanjutannya. Apakah bakal lebih seru lagi kejadiannya apa enggak gitu. Nah kalau kita lihat, nah it's time to positioning ya. Ini kita masuk untuk bulan November. Ini kita tahu semua bahwa segala rata-rata dunia ya, negara-negara di dunia tuh udah mengalami namanya resesi ya. Hampir sebagian besar ya nggak ada yang nggak lolos resesi. Bahkan nanti kita juga bakal secara resmi masuk dalam zona resesi. Nanti pengumumannya tanggal tanggal 5 November nanti ya. Tanggal 5 kita bakal masuk dalam itu resesi. Nah, kenapa sih dikatakan it's time to positioning ya? Kenapa? Ya, why? Kenapa dikatakan time positioning? Kenapa? Ya, seperti kita tahu bahwa ini satu pakem yang jadi sudah terkenal di mana-mana, yang rumus bakunya seperti ini, yang kita mesti ingat bahwa teorinya bahwa kita buy in bad time, ya, invest in bad time, and sell in good time. Jadi ketika ada terjadi gejolak, terjadi krisis, terjadi apapun yang terjadi yang menyebabkan market itu anjlok, bahwa ini adalah kesempatan yang besar buat kita untuk masuk, untuk beli, karena harga-harganya udah terkoreksi gitu. Nah, jadi masalah adalah ketika bad time itu datang, posisi kita dalam keadaan apa? Apa kita dalam keadaan full cash atau full stock ya? Nah, yang jadi masalah adalah ketika bad time itu datang, kita posisinya malah full stock gitu ya. Kita nggak punya cash untuk membeli. Nah, ini yang menjadi problem bagi kebanyakan trader ya, kebanyakan seperti itu. Ketika bad time itu datang, kita nggak siap gitu. Kita nggak siap, sehingga cenderung kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika kesempatan itu datang. Padahal ketika bad time itu datang, ketika terjadi penurunan besar-besaran, itu sebenarnya adalah opportunity yang bagus untuk kita membeli dengan harga yang diskon gitu. Nah, jadi saya harapkan nanti ketika bad time itu datang, nah kita semua udah prepare gitu. Kita udah prepare bahwa kita bisa untuk membeli di kondisi bad time gitu. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus beli sekarang ya, bukan sekarang itu bukan berarti besok market open langsung beli gitu ya. Jadi mohon hati-hati juga dengan bahasa yang saya menggunakan. Ya kita beli sekarang bukan berarti besok gitu open kita langsung beli. Tapi sekarang itu adalah kita beli tentang satu rentang waktu ya. Karena we are in the green cycle. Kita berada dalam satu siklus yang besar. Ya, siklus besar ini hanya terjadi dalam 70 sampai 100 tahun sekali gitu ya. Nah, inilah siklus di mana kita berada dalam Great Depression ya, resesi yang besar. Seluruh dunia mengalami resesi ya, itu terakhir itu tahun 1929. Ya, kemudian yang kita tahu sekarang kita dalam pandemi Covid ini, itu dulu pertama terjadi itu 1920, berarti udah 100 tahun. Nah, dengan 2020 berarti kita dalam satu siklus di mana resesi ini terjadi dalam siklus yang grand cycle ini rentang waktu antara 70 sampai 100 tahun. Nah, kalau kita nggak manfaatin ini dengan sebaik-baiknya, kita bakal miss gitu ya. Jadi mungkin dulu tahun 98 kita mungkin masih belum ngerti apa-apa tentang stock market ya, tentang saham. 2008 mungkin sebagian udah mulai terjun di market gitu. Tapi mungkin karena belum cukup pengalaman, belum cukup ilmu, kita miss the moment gitu. Kita nggak bisa memanfaatkan crash yang terjadi pada waktu 2008. Nah, sekarang 2020 ini terulang lagi gitu. 2020 ini terulang lagi dengan sebenarnya ini bakal lebih besar sebenarnya dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Nah, nggak tahu kenapa kok ternyata kayaknya nggak parah-parah gitu ya. Mungkin sebagian pikir karena Maret udah selesai gitu. Apakah benar sih Maret kemarin udah selesai? Nah, ini
kita masih tanda tanya besar gitu. Apakah akan secepat itu Kak penurunannya akan selesai sehingga semua orang happy, bergembira, katakan COVID udah selesai, vaksin udah bakal ditemukan November nanti, udah bakal mulus segalanya, apakah bakal semulus itu gitu. Nah, bahkan kemarin kalau kita lihat Eropa kemarin udah mulai lakukan lockdown lagi ya, Prancis udah lockdown, Jerman udah lockdown nasional gitu ya, berarti masih ada kekhawatiran gitu. Jadi sebenarnya masih belum sesuatu yang pasti bakal terjadi gitu. Jadi kita harus hati-hati bahwa kemungkinan ya penurunan itu mungkin bakal berlanjut sih, masih ada peluang itu untuk turun lagi. Karena kalau kita berada dalam grand cycle ini penurunannya bakal cukup dalam gitu. Maka inilah peluang kita gitu ya. Yang kedua, kita berada dalam siklus tahunan ya, siklus tahunan di mana November ini dari rata-rata yang ada itu tuh rata-rata tuh turun ya. Sementara Desembernya itu dalam 10 tahun terakhir itu hampir semuanya hijau. Jadi kita bakal bersiap menghadapi namanya Santa Claus Rally ya. Santa Claus Rally, kemudian ada window dressing akhir tahun, dan kemudian berikutnya adalah January Effect ya. Nah, ini adalah tiga momen yang akan datang di bulan Desember dan Januari ya. Desember awal, Desember pertengahan, akhir, sehingga awal Januari. Nah, ini adalah siklus yang akan datang berikutnya gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka peluang terbaik untuk membeli itu adalah di bulan November. Gitu ya. Setuju ya semua ya. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah when ya, kapan sih kita akan membeli gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kapan sih kita akan membeli? Yang pertama kita akan bicara tentang secara teknikal aspek ya. Aspek teknikalnya itu ada beberapa support yang bakal harus kita jaga ya. Yang pertama itu minor support di 5065 ya. Kalau kita melihat kondisi yang terakhir ya kemarin ya Dow Jones cukup terkoreksi cukup parah, kemudian hari ini juga market Eropa cukup parah. Kemungkinan besar ini bakal dijebol, ini bakal sampai. Jadi ini kita lewati ya. Ini kita lewati. Berikutnya adalah support pertama di 4960. Nah, ini mungkin masih make sense ya. Kalau market turun ke sini, ini udah boleh mulai masuk ya. Yang kedua berikutnya adalah di 4.800 atau 47 sampai 4755. Ini adalah kisaran low-nya bulan September kemarin ya. Ini adalah low-nya September. Ya, low-nya September. Nah, ini adalah kemungkinan paling parah yang bakal kita bisa terima kalau emang indeksnya bakal anjlok gitu. Ya, kita harapkan ini adalah skenario yang cukup optimis ya, skenario yang cukup optimis di mana paling parahnya segini ya. Paling parahnya segini. Ini ada skenario yang cukup optimis di mana paling parah dia akan mencapai 4755 sampai 4760 ya. Maksimal 4.800 itu di sekitar low-nya bulan September. Nah, kalau kita lihat udah mulai ada pergerakan, maka ini kita udah boleh masuk juga, kita udah boleh nyicil beli ya. Nah, ini yang menjadi aspek secara teknikal seperti itu ya. Kecuali nanti tembus lagi, nah itu mungkin bakal lanjut yang namanya yang pernah saya ceritakan di 2 bulan yang lalu, bahwa kita akan menuju ke 4.500, bakal sampai ke 3.900 ke bawah gitu. Nah, itu adalah skenario terjelek yang bakal bisa terjadi gitu. Tapi kalau dengan kondisi yang cukup optimis, maka kemungkinan terjeleknya ada di support 2. Ya. Seperti itu. Kemudian secara astrologi aspek ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang agak
apa yang agak aneh kedengarannya, mungkin yang kita juga nggak bisa, mungkin Bapak Ibu juga nggak percaya atau apa, tapi saya juga nggak akan menjelaskan lebih lebih rinci tentang hal ini, tapi saya hanya akan membagikan tanggal-tanggal yang mungkin Bapak Ibu boleh perhatikan gitu. Ini adalah tanggal 11 sampai 12 November ya, 11 sampai 12 November yang kita bakal perhatikan bakal ada pembalikan arah tren ya. Nah, jadi pembalikan arah tren seperti apa? Nah, nanti kita bakal lihat. Kalau dari awal November sampai tanggal sekian ini bakal turun, maka dia trennya akan berbalik ke atas. Tapi kalau ternyata nanti dari tanggal 5 ke atas dia naik, maka tanggal 11-12 ini dia akan membalik arah turun. Seperti itu ya. Jadi ini biasanya plus minus 1 hari. Jadi mungkin bisa tanggal 10, 11, atau 12. Ya, ini adalah yang tanggal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Berikutnya di akhir bulan itu ada tanggal satu lagi yang harus, yaitu tanggal 20 atau tanggal 21 November. Ya. Apakah ini akan menjadi market bottom? Nah, ini saya nggak tahu. Ya, saya nggak bisa pastikan gitu apa yang bakal jadi market bottom. Artinya apa? Ini bisa jadi market bottom atau bakal menjadi awal sebuah crash yang besar gitu ya. Nah, saya nggak akan jelasin secara detail kenapa, karena ini juga menyangkut astrologi yang mungkin ya Bapak Ibu nggak bisa terima juga gitu ya. Jadi cukup tahu bahwa tanggal sekian itu bakal menjadi ada sesuatu peristiwa yang bakal menjadi trigger gitu. Apakah ini bakal menjadi bucket bottomnya atau menjadi awal penurunan gitu. Nah, ini nanti bakal menjadi yang bakal kita lihat bersama-sama gitu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada what ya. Apa sih yang akan kita beli? Nah, seperti kita lihat, tentu kalau kita pengen beli, kita harus beli sektor-sektor yang outperform IHSG. Artinya apa? Ketika nanti IHSG rebound, gitu ya, maka sektor-sektor ini nggak akan jauh beda geraknya dengan IHSG gitu. Maka sektor-sektor ini akan bergerak positif beriringan dengan IHSG gitu. Ya, salah satunya kayak finance ya. Jadi kalau Pak Ibu beli finance berarti dia akan bergerak inline dengan IHSG. Kemudian mining, karena kita tahu sentimen sekarang lebih banyak ke arah mining ya, kayak nikel dan teman-temannya, maka sektor mining juga akan bergerak. Kemudian agriculture juga kita tahu akhir tahun biasanya sama-sama bergerak di sektor sawit, juga mengalami peningkatan, apalagi ada badai La Nina dan sebagainya. Kemudian basic industry juga salah satunya kayak Java, Cepin. Nah, itu juga untuk akhir tahun biasanya banyak diburu orang. Kemudian juga kita lihat INKP, Tekim juga udah lama stagnan. Nah, itu juga boleh diperhatikan. Kemudian Nilus Industri, nah ini kebanyakan sih Astra ya. Nah, Astra ya udah pasti kalau kalau ISG naik ya dia pasti juga ikutan naik gitu, blue chip ya. Nah, kemudian yang saya tambahkan di sini ada properti ya. Properti walaupun dia masih underperform ya, tapi kita lihat di sini dia di akhir ini mulai ada sentimen dia buat naik untuk naik ke atas ya. Ya, karena apa? Karena di sini ada yang namanya omnibus law ya. Ketika ini disahkan, ini memberikan trigger yang positif untuk saham-saham yang bergerak di sektor properti yang pertama. Yang kedua, seperti kita ketahui di akhir tahun itu saham-saham yang bergerak di konstruksi ya, kayak Waskita, PTPP, ADI dan sebagainya, itu biasanya dari yang kemarin-kemarin itu kuartal 4 itu laporan keuangannya biasanya mulai membaik. Karena apa? Karena pemerintah udah bakal mengenjot proyek-proyek yang ketinggalan seperti itu. Nah, biasanya mungkin di kuartal 4 ini bakal digenjot saham-saham bergerak sektor properti. Makanya ini bakal menjadi salah satu kuda hitam juga ke depannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran untuk market kita. Nah, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita bahas ke grafik.
Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran kita buat November nanti ya. Ya Pak Ibu, ini nanti kan saya udah rekam, nanti saya bakal upload juga di YouTube. Jadi kalau mungkin ada yang kelewat, ada yang lupa, bisa dinonton lagi videonya ya, yang awal-awal tadi. Jadi kita bakal waspada di awal-awal, terutama di awal-awal bulan ya, karena nanti tanggal 2, tanggal 3 November itu US election ya, pemilihan pilpresnya Amerika. Kita bakal lihat siapapun yang menang itu kayak pasti bakal bergejolak lagi marketnya. Dan kemudian nanti tanggal 5 itu adalah pengumuman GDP kita. Dengan hasil GDP yang mungkin nggak sebagus diperkirakan, nanti bisa memberikan gejolak juga di market gitu. Oke, mungkin segitu dulu buat market outlook kita bulan ini. Ya, sampai ketemu lagi di market outlook berikutnya. Happy holiday ya buat semuanya dan semoga cuan kita semua. Oke.